Dia sudah menghalangi orang atau menghalangi Prabowo untuk mendapat masukan-masukan dari forum dialog FTA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya poin pendek-pendek tetapi penting, terutama 1-2 ini masalah FTA. Kita tahu bahwa pemerintahan yang baik, rezim yang akan datang yang baik itu tentunya sangat memerlukan semacam dialog yang dilakukan oleh FTA. Karena ini beda, bukan dubes atau bukan pejabat-pejabat negara yang ditugaskan keluar. Ini ada orang-orang Indonesia yang punya keterpanggilan untuk memberikan masukan-masukan yang luar biasa. Jadi mestinya rezim yang akan datang itu sangat memerlukan dan membutuhkan dan bahkan membiayai percara seperti ini. Karena orang-orang tidak pernah dibeli. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penjahat yang membubarkan forum dialog waktu itu, ini dia lebih pintar ternyata. Dia tahu bahwa yang akan dihasilkan di dalam dialog-dialog itu akan memberikan masukan-masukan pada Presiden Prabowo sebelum dilantik dan sebelum masih banyak perubahan-perubahan menteri yang direncanakan. Karena dia tahu, maka dibubarkanlah ini. Dan ini harus segera ditangkap walaupun dia setelah menjadi menteri. Misalnya banyak yang mengatakan bisa jadi itu suruhan-suruhan Bahlil misalnya itu. Berarti Bahlil itu misalnya ini dia sudah menghalangi orang atau menghalangi Prabowo untuk mendapat masukan-masukan dari forum dialog FTA ini. Ya. Itu harus diusut. Andai kata memang ketangkap orangnya itu memang harus dikeluarkan kalau dia masuk dalam kabinet itu. Kemudian yang ketiga, saya khawatir ya, kita ini kan dulu menebak Pak PS ini masuk di dalam kabinet yang tidak tahu apa sudah berbicara dengan rekan terdekat misalnya ya, aku mau masuk tapi pokoknya diam-diam tadi saya pengen jadi presiden, saya akan mengubah apa keadaan dengan cara seperti ini, kalau tidak ngikut Jokowi mati kita akan kalah misalnya seperti itu. Saya nggak tahu ada bicara nggak itu pada teman-teman, karena saya melihat banyak teman-teman ini itu yang seperti kayak halusinasi atau onani gitu ya, bahwa nanti Prabowo akan melakukan ini. Ya nggak apa-apa kalau memang begitu, tapi itu cuman harapan atau cuman ya itu tadi halusinasi itu. Andai kata memang iya begitu, sekarang ini memang saatnya ya kita dukung, jangan kita olok-olok dulu Prabowo, kita dukung bener nggak? Karena apa yang menjadi pidatonya itu beda dengan keputusan yang menjadi menteri-menteri itu, nggak ada kaitannya itu. Maka saya setuju kalau tadi mungkin sebentar lagi akan di reshuffle ya, itu harapan kita, tapi harapan kita itu harus diwujudkan di dalam bentuk masukan-masukan kepada dia supaya tahu, supaya berani, karena kan beraninya kan kurang ini, bahwa ini didukung oleh rakyat itu loh. Jadi bukan inisiatif dari presiden itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah ini saya mendengar perintah 13 Oktober di Solo itu. Ya. Salah satu masalahnya adalah karena nanti Prabowo sudah dipanggil ke Cina untuk diminta untuk kelanjutan IKN, food estate, dan termasuk dan apa PSN PSN bukan PSN PIK. Maka kita harus sangat concern sekali, ini adalah masalah kedaulatan. Saya dukung Pak Said Didu untuk kita simbolkan untuk menjadi pejuang untuk menyelamatkan PSN, IKN dan food estate dan lain sebagainya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri applause untuk semuanya. Nggak ada lagi yang saya kembalikan ke Mbak Nurul ya.